Oke teman-teman, pernah kepikiran nggak gimana sih cara para CEO top dunia itu mikir sampai bisa bangun perusahaan raksasa? Nah, hari ini kita bakal contek cetak biru mereka. Kita akan bongkar sebuah kerangka kerja bisnis yang rumit dan mengubahnya jadi life hack yang super praktis buat kita semua. Yuk, siap-siap jadi CEO untuk hidup kita sendiri? Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat ya kan? Apalagi buat kita yang baru merintis karir atau mungkin masih kuliah. Rasanya udah kerja banting tulang, tapi pas lihat saldo di akhir bulan, kok kayaknya jalan di tempat aja. Bikin frustrasi kan? Pertanyaannya, apa mimpi buat bebas finansial itu beneran cuma mimpi kalau kita mulainya dari sini? Jawabannya, ternyata nggak juga. Soalnya para pemimpin bisnis paling sukses di dunia itu nggak cuma ngandalin hoki. Mereka punya sebuah model, sebuah senjata rahasia, sebuah kerangka kerja buat mecahin masalah yang kelihatannya mustahil. Dan senjata inilah yang bakal kita pinjam dan kita sesuaikan buat ngatur keuangan pribadi kita. Nah, ini dia senjatanya, model manajemen strategis. Oke, saya tahu. Kelihatannya ribet banget ya. Banyak kotak, banyak panah, pusing deh. Tapi tenang-tenang. Anggap aja ini kayak blueprint atau peta harta karun yang bisa kamu pakai lagi dan lagi buat menaklukkan tantangan apapun. Karena sebenarnya serumit apapun kelihatannya, inti dari semua ini bisa dipecah jadi 4 fase yang super simple. Beneran, cuma 4. Yuk, kita coba terjemahin satu persatu ke bahasa yang lebih gampang kita cerna. Oke, kita masuk ke dagingnya nih. Kita bakal kupas tuntas 4 fase ini satu persatu. Dan kita lihat gimana setiap langkahnya bisa langsung kamu terapkan buat ngejar tujuan finansial kamu. Siap? Fase pertama, environmental scanning. Wih, namanya keren banget ya, kayak istilah di film fiksi ilmiah. Ya, ini memang definisi formalnya. Tapi jangan keburu pusing ya. Artinya sebenarnya jauh lebih simpel dari itu. Coba kita bedah ya. Gampangnya gini, memindai itu artinya ngaca. Cek realita. Jujur sama diri sendiri. Apa kekuatan kamu? Oke, IPK gue tinggi nih. Apa kelemahan kamu? Duh, tapi kok tabungan seret banget ya? Terus lihat keluar. Ada peluang apa? Banyak lowongan kerja nih. Tapi ada ancaman apa? Waduh, biaya hidup makin gila naiknya. Nah, ini semua intinya tentang sadar diri. Oke, lanjut ke fase kedua. Formulasi strategi. Setelah tadi kita ngaca dan sadar sama kondisi kita, plus minusnya, sekarang waktunya kita bikin rencana. Ini adalah momen kita mengubah kesadaran tadi jadi sebuah game plan yang jelas. Di fase ini, kita nggak lagi bilang, pokoknya mau kaya, itu terlalu ngambang. Kita ubah jadi sesuatu yang lebih spesifik. Misalnya, gue mau nabung Rp500.000 tiap bulan. Atau, minggu ini gue mau hubungi satu orang baru di LinkedIn buat nambah koneksi. Nah, lebih jelas kan? Konkret dan bisa dilakuin. Sekarang kita masuk ke fase 3, implementasi strategi. Ini dia bagian yang paling penting. Disinilah semua rencana keren yang udah kita susun diubah jadi aksi nyata. Karena rencana sebagus apapun, kalau cuma di atas kertas, ya percuma. Let's get our hands dirty. Dan implementasi itu nggak harus sesuatu yang heboh kok. Justru kekuatannya ada di aksi-aksi kecil yang konsisten. Coba deh bawa bekal setiap hari. Lacak pengeluaran sekecil apapun di e-wallet. Jadwalkan waktu buat ketemu orang baru. Hal-hal kecil kayak gini yang kalau ditumpuk bakal jadi hasil yang besar. Dan fase terakhir, yang ironisnya paling sering kita lewatin, evaluasi dan kontrol. Jadi setelah beraksi, kita nggak bisa langsung cuek aja. Kita perlu berhenti sejenak dan lihat ke belakang. Cara gue ini udah efektif belum ya? Udah bener belum jalurnya? Intinya, kita periksa hasil kerja kita sendiri. Anggap aja ini kayak lihat rapor atau papan skor bulanan kamu. Apakah target tabungan tercapai? Kok bulan ini gue boros banget di jajan kopi ya? Penting ya, ini bukan buat menghakimi diri sendiri, tapi buat belajar. Supaya bulan depan kita bisa lebih pintar lagi ngatur strateginya. Nah, ini dia contoh praktisnya. Kamu pasang target buat makan itu Rp2 juta. Pas dicek ternyata habisnya Rp2.750.000. Wah, boncos Rp750.000. Efeknya kemana? Langsung lari ke tabungan kan? Yang tadinya niat nabung 1,5 juta, jadinya cuma bisa setengahnya. Data kayak gini nih yang bikin kita jeger, langsung sadar di mana letak masalahnya. Jadi, kita udah sama-sama menelusuri perjalanan dari sebuah model bisnis yang kelihatan rumit, jadi sebuah rencana aksi yang simple tapi luar biasa ampuh buat hidup kita. Sekarang yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, ini dia 4 langkah yang bisa kamu pegang. 1. Pindai, ngaca dan jujur sama keadaan. 2. Rumuskan, bikin target yang jelas. 3.
Implementasikan. Lakukan aksi-aksi kecil tapi konsisten. Dan yang terakhir, 4. Evaluasi. Lacak kemajuanmu dan perbaiki kalau perlu. Ingat, kamu adalah CEO dari You Incorporated. Sebagai penutup, saya mau kasih satu kalimat yang jujur, nusuk banget. Strategi yang sukses itu punya anggaran dan aksi yang nyata, bukan cuma sekedar halusinasi di tahap rencana. Jadi, pertanyaan terakhir untukmu, sudah siap berhenti berhalusinasi dan mulai membangun kerajaanmu sendiri?